yang saya hormati Bapak Kepala UPTD SDN Junior 2 beserta Bapak Ibu Dewan Guru, yang saya hormati Kepala UPTD SDN Kuningan 3 beserta Bapak Dewan Guru beserta peserta implementasi tentang budaya positif pada hari ini. Baiklah teman-teman, Bapak Ibu Dewan Guru, yang pertama tentang budaya positif. Sebelum ini mungkin Bapak akan melakukan screening dulu, ya. Jadi mungkin bisa berdiri, Sultina, mohon berdiri. Nah, yang pertama yang harus diikuti ketika Bapak bilang door, ingat-ingat nama di samping. Saya bilang door ini, door. Jadi berdua ini siapa nama ini? Siapa nih? Coba door. Kamu duduk sebelahnya. Suliha semua. Yang cepat berarti yang kalah duduk. Ya, yang menang tetap berdiri. Paham? Contoh, saya bilang door duduk. Kamu sebut namanya dia atau kamu sebut namanya? Yang lebih dulu itu yang menang. Paham? Coba, Nur, mau gitu ya. Jadi bisa diingatkan teman sebelah. Itu adalah speaking kami yang diadakan di sekolah setiap hari. Mungkin bisa dimulai Bapak Ibu ya. Coba, saya mulai. Coba, kamu tunjuk gitu. Ya, mulai. Sambil duduk, kamu sebut nama dia. Yang cepat itu yang menang. Ya, sudah. Lanjut. Bapak boleh duduk. Bapak boleh duduk. Ya, ya. Lanjut, ya. Lanjut. Sudah. Konsentrasi, konsentrasi, konsentrasi. Sudah siap? Sudah siap? Lembut nyaman, lembut nyaman. Hah? Oh, duduk berarti ya. Lanjut, yang kalah duduk, yang kalah duduk. Ya, lanjut ya. Lanjut, yang kalah duduk, yang kalah duduk. Lanjut, yang kalah duduk, yang kalah duduk ya. Yang menang tetap berdiri. Duduk. Kayak ini duduk. Lanjut ya. Duduk. Ya. Siapa? Duduk, duduk, coba. Langsung lanjut, lanjut. 3 berdua ya. Ini, iya, sudah. Ayo, duduk. 3 berdua ya. Nah, 2, ini, 4, 16, berdua ya. Gini, satu itu perkalian, perkalian. Yang siapa yang cepat itu yang menang. Paham ya? Lanjut, ayo, 1, 2, 3. Lanjut lagi. Duduk, ya. Tepuk tangannya dulu. Ya. Nah, itu adalah sebagian speaking yang Bapak lakukan di sekolah agar siswa aktif dalam pembelajaran. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Di modul ini tentang budaya positif. Budaya positif. Kalau sudah budaya positif di sekolah pasti teman-teman guru semua ini pasti melakukan. Apakah sih budaya positif itu? Budaya positif di sini yang dilakukan setiap hari, seperti sebelum masuk berbaris, berdoa, melakukan breathing,
itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan setiap hari, yang namanya budaya positif. Nah, topik kali ini yang kita bahas, yang pertama adalah next. Di sini adalah membahas tentang yang pertama, disiplin positif dan nilainya kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hubungan dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang lima posisi kontrol. Yang enam, segitiga restitusi. Ini yang kita bahas. Di dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, dalam sebuah pendidikan di sini, pendidikan bertujuan untuk menuntut segala kodrat yang ada pada anak. Jadi anak dibimbing, disayang, itu adalah dalam pemikiran KHD, Ki Hajar Dewantara, agar mereka dapat mencapai suatu keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sehingga pendidik itu hanya dapat menuntut tubuh atau hidupnya kekuatan kodratnya yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Yang sudah dibuat semboyan oleh Ki Hajar Dewantara itu yang melekat pada pendidikan, yaitu ing ngarso sumtolodo ing madyo manungkarso tutburi hadayani. Itu yang paling menjadi banner atau terdepan dalam diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini apa sih makna budaya positif? Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu makna budaya positif? Ya. Budaya positif adalah sebuah kebiasaan yang diterapkan di sekolah. Misalnya, ketika berbaris di depan kelas sebelum masuk, berdoa sebelum belajar. Terima kasih Ibu. Nah, di sini adalah budaya positif yang dilakukan kita sehari-hari. Nah, budaya positif di sini yaitu adalah nilai-nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Perubahan paradigma. Paradigma di sini adalah mengubah cara pandang seseorang yang terhadap sesuatu yang mempengaruhi dalam berpikir. Perubahan paradigma ini berarti merubah sudut pandang atau cara pandang terhadap sesuatu. Jadi seperti ini, kalau kepada siswa kita sudut pandangnya kan, oh ini anak sering telat. Nah, untuk mengubah mindsetnya kita berpikir positif. Itu yang dinamakan paradigma. Jadi berpikir yang baik-baik. Perubahan paradigma atau teori kontrol, teori atau pilihan di sini yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, jadi semua kegiatan atau siswa yang kita hadapi yang mengontrol adalah guru. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Maksudnya, ketika anak jangan langsung mengarahkan salah, ya. Jadi anak itu ditanya yang betul, biar anak itu nggak langsung down. Intinya
guru harus memperkuat karakter anak supaya anak itu nggak down. Tidak, kamu salah, kamu harus keliling lapangan. Itu kan down, ya. Jadi harus kembali lagi ke depan ke Hajar Dewantara adalah menuntut anak sesuai dengan kodrat. Yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu yang sering kita salah. Jadi mohon maaf, ini adalah semua guru semua ya. Jadi kalau seorang guru ketika memaksa anaknya untuk bisa, itu bisa anak itu bisa down, tidak mau belajar lagi. Nah, perubahan di sini ada suatu cerita. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam. Ini contoh dari paradigma tadi. Sesuatu tersebut dengan segala daya, buatlah sebuah kepalan. Jadi ada kertas kecil dikepal. Nah, yang kedua, teman B itu akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk membuka genggaman. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang agar dapat membuka kepala tangan Anda. Itu yang dimaksud perubahan paradigma. Jadi dengan segala cara, dengan secara sudut pandang kita untuk bisa berubah. Nah, perubahan paradigma atau stimulus respon menjadi teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus responnya yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita yaitu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus responnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk itu perilaku yang dilakukan oleh siswa. Jadi dilihat sebagai suatu kesalahan oleh seorang guru. Jadi teori kontrolnya yang dilakukan, semua perilaku memiliki tujuan. Ketika anak itu melakukan sesuatu, pasti anak itu memiliki tujuan. Seperti itu. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, seperti teori kontrolnya, hanya Anda yang dapat mengontrol Anda. Jadi kembali diri kita sendiri. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi ketika sesama teman sejawat, kita tidak bisa mengontrol dengan apa kesalahan-kesalahan yang dilakukan, kecuali dengan cara mencari perubahan atau cara pandang yang kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan. Lanjut, yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya yang dilakukan adalah model berpikir menang. Apa yang kita lakukan harus menang. Kalau pada saat lomba itu adalah ada pemikiran. Next, nah di sini yang dilakukan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan yang universal. Apa sih makna disiplin itu? Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu makna dari disiplin. Apa sih disiplin itu? Ada yang tahu disiplin? Ya, Muawiyah. Disiplin adalah sikap tegas dalam memilah dan memilih sesuatu yang benar dan sesuatu yang salah. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu. Disiplin ada yang bisa? Disiplin itu adalah taat dan patuh terhadap aturan. Ada lagi disiplin?
Gitu ya. Disiplin, apa sih makna disiplin itu? Dalam budaya kita, makna kata disiplin di sini dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Contoh pada siswa ya, contohnya pada siswa. Ketidaknyamanan seperti apa? Kamu pagi harus bangun untuk sholat dan menyiapkan untuk ke sekolah. Itu kan disiplin di rumah. Kalau di sekolah, ketika guru, kamu harus bisa di pelajaran ini. Disiplin, tapi tidak enak ke siswa. Karena ke siswa itu butuh proses, bukan hasil. Kalau hasil nilai yang baik itu hanya milik Allah. Jadi kita di kurikulum Merdeka hanya proses yang menentukan. Jadi melakukan prosesnya, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar. Jadi eksternal berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Sebagai pendidik, kita harus mempunyai tujuan, yaitu menciptakan anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Jadi ketika kita belajar di kelas, kita harus menentukan yang pertama adalah keyakinan kelas. Mau dibawa kemana anak itu? Seperti itu. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal di sini, yang pertama adalah nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yang pertama, setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam, kreatif. Nah, teori di sini adalah motivasi, hukuman dan penghargaan. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ke siswa tidak boleh menghukum. Nah, kamu salah, kamu harus keliling lapangan 10 kali. Tidak boleh. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Terkadang ketika tidak melakukan, kesel kan anak karena saking nakalnya. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya mungkin bisa berbicara halus kepada siswa tersebut. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Ini untuk mendapat imbalan. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Seperti itu. Jadi seumpama untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu apa yang saya lakukan? Apabila saya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Lanjut. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Itu motivasi atau perilaku yang selalu ada di dalam benak kita. Nah, yang nomor satu ini adalah termasuk motivasi eksternal. Eksternal itu dari luar. Yang kedua adalah motivasi eksternal juga, sama dari luar. Kalau yang paling bawah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, itu dari diri sendiri, berarti dari internal. Next, hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Hukuman adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan atas pelanggaran. Konsekuensi akibat dari suatu perbuatan pendirian. Contoh seumpama, contoh kecil. Haris ke Bangkalan memakai sepeda, memakai helm. Itu keselamatan apa mentaati peraturan? Dua-duanya ya sama-sama masuk. Karena di sini adalah hukuman atau kenapa pakai helm? Satu, ada yang satunya takut ditilang polisi, satunya untuk keselamatan seperti itu. Nah, ini ada sebuah cerita hukuman dan konsekuensi. Mana sih yang termasuk? Yang pertama, mencatat 10 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu masuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman, karena di sini adalah apa? Suruh menulis 100 kali. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Mungkin bisa dibaca di depan. Hukuman apa konsekuensi? Nomor 3. Untuk nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu termasuk hukuman. Mungkin Ibu Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. berarti Bapak ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Termasuk apa? Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Ini adalah hukuman dan konsekuensi yang dilakukan. Contohnya seperti ini. Ya. Nah, tadi adalah hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Next. Nah, sekarang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya. Jadi kalau konsekuensi ini adalah sesuatu yang terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit dalam jangka panjang itu adalah hukuman. Kalau konsekuensinya adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Yang ketiga, kalau hukuman anak membenci kedisiplinan, tidak
mau mengikuti tata tertib sekolah. Konsekuensi, anak menghargai kedisiplinan. Yang keempat, paksaan. Konsekuensinya, stimulus atau tanggapan. Kalau hukuman itu adalah anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi ini, anak belajar mematuhi peraturan. Yang terakhir, kalau hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensinya adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman atau diasingkan untuk sementara. Inilah perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Ya, lanjut. Penghargaan adalah sebuah pengakuan yang diberikan atas prestasi atau sebuah pengembangan diri. Jadi ketika kita melakukan penghargaan, itu adalah memperkuat karakter anak. Seumpama seperti ini, anak itu mendapat penghargaan. Seumpama anak itu pintar, tapi tidak boleh dapat juara, melakukan juara 1, juara 2. Kita mendapat penghargaan yang dilakukan oleh seorang guru. Ya, nah untuk kedepannya gimana nak? Nah, kamu sekarang bagus nilainya. Tolong lebih giat lagi belajarnya ya. Seperti itu. Lanjut, penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Dihukum oleh penghargaan. Ini beda lagi. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Yang keempat, penghargaan mematikan kreativitas. Yang kelima, penghargaan atau menghukum. Yang keenam, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini adalah beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Bagaimana cara kita memberikan sebuah apresiasi atau pengakuan? Ini beberapa hal yang harus diingat. Yang pertama, ketika kita memberikan suatu apresiasi atau pengakuan, yang pertama yang harus kita ingat adalah memberi pengakuan secara khusus. Yang kedua, beberapa hal yang harus diingat dalam memberikan sebuah apresiasi atau pengakuan kepada anak. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, memberi pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Yang kelima, fokus pada proses. Next. Nah, ini yang kita lakukan di dalam kelas sebelum memulai pembelajaran. Keyakinan kelas, apa sih keyakinan kelas itu? Mungkin ada yang tahu Bapak Ibu. Keyakinan kelas, ada yang tahu keyakinan kelas? Keyakinan kelas yaitu memberikan pembelajaran yang enak pada anak. Intinya gini, keyakinan kelas apa yang mau dia? Gini, 15 menit masuk sebelum pembelajaran. Itu adalah keyakinan kelas. Nah, ini adalah yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2. Ini yang saya sudah sebutkan tadi. Nah, ini untuk keselamatan, ya. Tadi sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Itu termasuk kesehatan dan keselamatan. Kalau di dalam pembelajaran, keyakinan kelas itu yang diinginkan murid yang mau pembelajaran yang enak untuk anak itu seperti apa? Itu nanti murid menaruh keyakinan masing-masing anak. Keyakinan kelas
Nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, tidak menyimpang dari itu. Menurut Gozen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Pembentukan keyakinan sekolah atau di kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang baik maksudnya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Yang kelima, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Maksudnya tadi yang diberikan murid untuk pembelajaran seperti apa, seperti itu. Yang keenam terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, peraturan. Ketika peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Kalau keyakinan kelas itu adalah tanggung jawab. Peraturan yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kalau kita ke keyakinan kelas itu berupa menghormati orang lain dan diri sendiri. Yang ketiga, peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Yang keempat, peraturan dilarang melakukan kekerasan. Kalau di dalam keyakinan kelas kita buat keselamatan menghormati orang lain. Lanjut yang kelima, kalau peraturan adalah jangan berlari di kelas atau koridor. Kalau kita buat keyakinan kelas, keselamatan dan keamanan. Yang keenam, peraturan yang dilakukan adalah bergantian atau menunggu giliran. Kalau kita buat keyakinan kelas, kita harus sabar menghormati orang lain, seperti itu. Lanjut, di sini ada budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Ini adalah yang saya lakukan di kelas. Inilah yang saya terapkan untuk membuat keyakinan kelas di kelas 4, menghasilkan yang saya tulis sebelum ini. Ketika kita melakukan suatu kegiatan, biar anak itu fresh, kita harus selalu mengadakan ice breaking.
memancing anak untuk berpikir. Menyebutkan nama hewan. Kalilawar A, berarti ayam. Jadi anak disuruh menulis untuk di akhir kelas. Jadi anak semua berkontribusi, semua melakukan, semua menulis yang apa yang diinginkan oleh siswa. Nanti bisa ditempel di depan. Inilah yang diterapkan saya Bapak Ibu di sekolah. Ternyata lumayan untuk memancing anak. Dan menuju anak untuk membacakan keyakinan kelas di depan nantinya. Ya, itulah
pembuatan keadaan kelas yang dilakukan di kelas untuk bisa menumbuhkan rasa yakin kepada siswa bahwa sesuai yang kita sepakati bersama. Kita kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu adalah kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kasih sayang ingin diterima. Yang kedua adalah kebebasan. Yang ketiga adalah kesenangan. Yang keempat adalah penguasaan. Ini adalah gimana cara kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup. Ini adalah keempatnya adalah gimana cara memberikan kebutuhan dasar pada manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikatakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Contoh, Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, yaitu Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan seperti itu? Nah, dari cerita tadi, kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus? Yang pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka itu kebutuhannya adalah bertahan hidup. Yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, maka yang dimaksud kebutuhan itu adalah cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, jadi kebutuhannya adalah penguasaan. Yang keempat, apabila jawaban Agus karena merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu bekal yang sama, itu kebutuhannya adalah kebebasan. Yang kelima, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, itu kebutuhannya adalah kesenangan. Itu yang kebutuhan itu yang cerita tadi adalah Agus. Lanjut. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga menjadi teman, yang keempat pemantau, dan yang 5 menjadi manajer. Nah, inilah contoh video gimana cara menghadapi siswa. Mungkin bisa disimak. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Ini yang namanya penghukum. Apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Ini penghukum Bapak Ibu ya. harus keliling lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu merawat ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
Lanjut, posisi membuat merasa bersalah kepada anak. Ini videonya. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Video ini ada 5, jadi Terlambat lagi. cara penggunaannya juga berbeda kepada anak. Nak, disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Next, Posisi ini. pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Ini adalah posisi sebagai teman, guru dan siswa. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Posisi sebagai pemantau atau monitor. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Sebagai manajer, atasan. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri. Nah, ini untuk meyakinkan kepada siswanya. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah,
ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Inilah kelima posisi kontrol yang dilakukan oleh seorang guru kepada siswanya. Identitas gagal. Identitas gagal di sini adalah penghukumnya menghardik, menunjuk, menyakiti dan menyindir. Yang kedua, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, itu adalah penghukum. Yang ketiga, hasil memberontak, menyalahkan orang lain atau berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas ini, murid meletakkan guru luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu dampaknya pada murid adalah mengulangi kesalahan. Ini adalah identitas gagal, pembuat merasa bersalah. Itu berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, itu pembuat merasa bersalah. Kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, itu juga membuat merasa bersalah. Yang ketiga, menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong, sama membuat merasa bersalah. Murid meletakkan guru dalam dunia berkualitas. Selanjutnya, maafkan saya, itu juga membuat merasa bersalah, merasa rendah diri. Nah, identitas berhasil atau sukses sebagai teman atau sebagai pemantau, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kalau pemantaunya adalah menghitung dan mengukur. Ayolah lakukan demi ibu. Itu sebagai teman, sebagai teman dekat. Ingat, tidak ibu pernah bantu. Kalau pemantaunya adalah apa peraturannya, itu pemantau. Yang ketiga, ketergantungan. Kalau pemantaunya adalah menyelesaikan diri bila diawasi. Yang ketiga, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Sebagai pemantaunya adalah murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Selanjutnya, sebagai teman itu adalah saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Kalau sebagai pemantaunya adalah berapa banyak bintang yang saya baru memperoleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Next, lemah, tidak mandiri, tergantung. Itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ketika identitas berhasil atau sukses sebagai manajer adalah mengajukan atau menyampaikan pertanyaan. Yang kedua, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Yang terakhir, ini adalah identitas berhasilnya. Mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, ketika menghadapi siswa seperti itu, kita harus menggunakan yang namanya permasalahan ini dibuat atau dilakukan memperbaiki masalah, yaitu dengan cara segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Jadi tidak menitik beratkan kepada anak dipanggil dan ditanya seperti itu. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Itu yang kelima. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang keenam tadi ya. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi anak dipanggil, ditanya apa masalahnya, apa yang harus dilakukan, kenapa bisa terlambat, selama terlambat. Nah, inilah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dari masing-masing identitas di sini, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya orang yang berbuat salah. Itu kalau menstabilkan identitas. Kalau validasi tindakan yang salah, kamu tentunya memiliki alasan mengapa kamu melakukan semua itu. Maksudnya gini, kenapa kamu terlambat ke sekolah? Ya, nah, anak itu mempunyai jawaban. Karena kesiangan seperti itu. Pak, gimana menanyakan keyakinannya? Keyakinan kelas apa yang telah disepakati? Itu yang kita bahas tentang restitusi, segitiga restitusi. Bagian-bagian segitiga restitusi di sini adalah menstabilkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas anak, untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi anak yang lebih positif terhadap dirinya. Validasi tindakan yang salah bertujuan untuk membantu siswa untuk memenuhi kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan suatu kesalahan. Menanyakan keyakinan bertujuan untuk anak melihat kesalahannya dan dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Inilah bagian-bagian segitiga restitusi. Nah, Bapak sudah menerapkan dan memberikan solusi yang baik kepada anak. Jadi anak itu dipanggil karena anak itu selalu mencontek di dalam kelas. Mungkin bisa dilihat video yang saya sudah lakukan. Kedengaran ya? Menanyakan kepada anak, kenapa kamu selalu menyontek? Nah, sekarang terakhir itu menanyakan keyakinan kepada anak supaya anak itu yakin tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi.
Nah, itu menjelaskan keyakinan yang disepakati di kelas. Nah, inilah video yang saya terapkan hasil segitiga institusi. Baik Bapak Ibu, nah sudah selesai. Dari pembelajaran budaya positif di sini, Bapak pengen tahu refleksinya apa yang kalian dapat setelah mendengarkan, menyimak dari pemaparan tentang budaya positif. Refleksi, contoh tentang apa gimana seperti itu Bapak Ibu. Hanya refleksi aja. Menurut saya, refleksi yang saya pahami yaitu mendisiplinkan anak melalui budaya positif itu penting, terutama bagi mereka-mereka yang istilahnya kurang adanya perhatian dari orang tua maupun dari mungkin teman-teman ada yang sedikit menjauhi dan sebagainya. Seperti itu. Sehingga kalau ada budaya positif, nantinya anak itu bisa lebih terarah seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi betul, karena di pemikiran dari KHD, Ki Hajar Dewantara adalah menuntun anak sesuai kodrat. Ada kodrat zaman dan kodrat alam, seperti itu. Jadi anak dituntut gimana caranya memberikan yang terbaik kepada anak agar mencapai keselamatan sesuai dengan kodrat anak. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.